Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat misteri dengan akun @wongbali2002 dan juga @nurwahid1462 yang telah memberikan dukungannya melalui Super Thanks. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat akun @hazelaisyah123 yang telah memberikan donasi secara langsung melalui Dana. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Kilatan cahaya putih dari tubuh Ki Condrowongso akhirnya mulai melambat. Denyut energi besar yang sejak tadi dia rasakan kini terasa sangat dekat. Bukan lagi sekedar getaran panas yang tertahan di kejauhan, melainkan gelombang kekuatan yang saling berbenturan dengan ganas, seperti dua badai besar yang saling menghantam tanpa henti. Udara di alam gaib itu tiba-tiba berubah. Semakin mendekat ke arah sumbernya, ruang terasa bergetar. Aliran energi alami yang sebelumnya tenang kini berputar liar. Angin gaib berdesir keras, membawa serpihan cahaya yang terlepas dari benturan kekuatan di kejauhan. Lalu, ledakan besar terdengar. Sebuah kilatan merah menyambar ke arah langit, diikuti dentuman energi yang mengguncang istana gaib di bawahnya. Beberapa detik kemudian, cahaya hitam pekat membalas, membelah udara seperti sayatan bayangan yang mematikan. Ki Condrowongso langsung menghentikan lajunya. Tubuhnya melayang di udara sementara lapisan energi pelindung segera menguat di sekeliling tubuhnya. Dari kejauhan, dia melihat pusat benturan besar yang di bawahnya terbentang sebuah istana yang sangat luas dan megah. Bangunannya tersusun dari batu hitam kehijauan dengan menara-menara tinggi yang melengkung ke atas. Pilar-pilar besar berdiri mengelilingi kompleks utama, sementara halaman dalamnya terbentang seperti mandala raksasa yang dipenuhi jalur-jalur energi hidup. Namun yang paling mencolok bukanlah kemegahannya, melainkan lapisan pelindung yang menyelimutinya. Seluruh istana terbungkus oleh kubah energi transparan berwarna hijau kebiruan. Lapisan itu berdenyut perlahan menahan gelombang benturan yang terus menghantam dari atas. Setiap kali ledakan energi terjadi di langit, permukaan pelindung itu beriak seperti air yang terkena badai, namun tetap utuh menjaga bangunan di bawahnya dari kehancuran. Ki Condrowongso menyipitkan matanya karena tepat di atas kubah pelindung itulah pertempuran besar sedang berlangsung. Langit di atas istana telah berubah menjadi medan benturan kekuatan. Di satu sisi, seekor naga hitam raksasa melayang dengan tubuh membentang panjang di udara. Sisik gelapnya seperti logam yang diselimuti bayangan. Kedua sayapnya terbuka lebar dan setiap kepakan menciptakan pusaran angin yang mengguncang ruang di sekitarnya. Dari mulutnya menyembur gelombang energi hitam yang padat, seperti arus kegelapan yang mampu merobek lapisan udara. Namun yang dihadapinya bukan hanya satu lawan, melainkan 3 lawan sekaligus. Di hadapan naga itu melayang 3 sosok makhluk berwujud manusia. Tubuh mereka sangat besar dan tinggi, otot-otot mereka padat dan keras seperti pahatan batu hidup. Dan di seluruh permukaan tubuh mereka, dari wajah hingga kaki terukir rajah merah menyala yang terus bergerak seperti aliran api di bawah kulit.
Setiap rajah itu berdenyut dan hidup, serta memancarkan energi panas yang luar biasa. Salah satu dari mereka melesat dulu. Dengan satu gerakan tangan, rajah di lengannya menyala terang. Lalu dia menghantamkan pukulan ke arah kepala sang naga. Ledakan merah terjadi di udara. Tubuh naga itu terdorong mundur, sisiknya memercikan percikan energi gelap. Namun sebelum sempat menyeimbangkan diri, dua sosok lain sudah bergerak dari sisi yang berbeda. Satu melompat tinggi menebaskan lengan yang memanjang dengan lapisan energi merah seperti bilah raksasa. Yang lain menghantamkan kedua tangannya bersamaan menciptakan gelombang panas yang memukul tubuh naga dari bawah. Langit bergetar, benturan antara energi hitam dan merah memunculkan kilatan yang menyilaukan. Sementara gelombang kejutnya menghantam kubah pelindung istana hingga beriak keras. Naga hitam itu bukan makhluk biasa. Dengan raungan panjang yang mengguncang udara, dia memutar tubuhnya. Ekornya menyapu lebar seperti cambuk raksasa, memecah formasi dua sosok lawannya dan melempar mereka menjauh. Pada saat yang sama, dari mulutnya muncul semburan energi gelap yang lebih pekat. Bukan sekedar serangan, melainkan gelombang tekanan yang menelan ruang di depannya. Salah satu sosok berajah merah terhempas keras, namun rajah di tubuhnya langsung menyala lebih terang, menahan kerusakan dan memulihkan lapisan tenaganya. Ketiganya kembali bergerak dengan teratur, seolah mereka bukan bertarung sendiri-sendiri, melainkan satu kesadaran yang terbagi menjadi banyak tubuh. Sorot mata Ki Condrowongso menjadi semakin dalam. Dia tahu ini bukan pertempuran biasa, tapi ini adalah usaha penaklukan. Namun belum selesai dia mengamati pertempuran itu, kesadarannya menangkap benturan lain di sisi langit yang berbeda. Di bagian timur kubah pelindung, seekor naga hijau besar sedang bertarung mati-matian. Sayapnya terkoyak di beberapa bagian, sisiknya banyak yang retak dan menghitam. Dari mulutnya keluar semburan energi hijau yang berdenyut seperti aliran kehidupan yang dipaksa menjadi senjata. Namun lawannya bergerak lebih cepat. Makhluk itu melesat dalam bayangan. Tubuhnya hitam pekat, sayapnya lebar dan tipis seperti lembaran kegelapan. Setiap kepakan tidak hanya menggerakkan udara, tapi juga menebarkan kabut hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Sosok makhluk berwujud kelelawar hitam raksasa, gerakannya berputar mengelilingi naga hijau dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti mata biasa. Setiap kali naga itu menyerang, makhluk itu menghilang dalam bayangan, lalu muncul kembali dari arah yang tak terduga. Cakarnya menghantam sisi tubuh naga. Gigitan gelapnya meninggalkan luka yang tidak hanya merobek sisik, tapi juga menyedot energi kehidupan dari dalam. Naga hijau itu meraung panjang, dia memutar tubuhnya mencoba menjauh dari kepungan bayangan, lalu melepaskan gelombang energi hijau yang menyapu luas. Namun makhluk lelawar itu kembali menukik dari atas, menembus sela gelombang dengan kecepatan yang mengerikan. Saat itulah tubuh Ki Condrowongso menegang. Dia mengenali getaran makhluk itu, getaran yang gelap, dingin, dan memiliki pola kehidupan yang tidak alami. Sorot mata Ki Condrowongso perlahan menajam. Makhluk itu mirip sekali dengan makhluk penghuni lembah Segoro Geni, gumam Ki Condrowongso dalam hatinya. Dia yakin jika makhluk lelawar itu bukan bagian dari bangsa naga, dan bukan pula penghuni asli kerajaan gaib ini. Di atas istana yang terlindungi oleh kubah energi, dua pertempuran besar terjadi bersamaan. Naga hitam melawan tiga makhluk berajah merah. Naga hijau melawan kelelawar hitam dari jalur kegelapan. Gelombang benturan terus menghantam langit dan mengguncang seluruh wilayah. Apa yang sedang mereka perebutkan? Gumam Ki Condrowongso lagi sambil terus mengamati pertarungan. Jika saja naga hitam itu adalah naga merah yang digambarkan oleh Ki Welang, aku pasti akan membantunya. Tapi sosok itu sepertinya bukan perwujudan dari Warijan. Imbuhnya lagi dalam hati.
Ki Condrowongso tetap melayang beberapa saat di udara, matanya menelusuri setiap arah dari medan pertempuran yang terbentang luas di atas kerajaan gaib itu. Benturan demi benturan semakin dahsyat. Gelombang energi yang terpancar dari setiap serangan tidak lagi hanya mengguncang udara, tetapi mulai memecah aliran kekuatan alam di sekitarnya. Kilatan merah, hitam, dan hijau saling berkelebat membentuk pusaran kekacauan yang berbahaya bagi siapapun yang berada terlalu dekat. Dia segera menyadari hal itu. Pertempuran itu bukan sekedar pertarungan biasa. Kekuatan yang terlibat berada pada tingkat yang dapat menyeret siapapun masuk ke dalam pusaran kehancuran tanpa sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa ragu lagi, Ki Condrowongso menarik seluruh energinya ke dalam pusat kesadarannya. Tubuhnya yang semula melayang di tengah arus benturan energi tiba-tiba melesat menjauh. Cahaya putih yang menyelubungi dirinya menipis, lalu berubah menjadi lapisan pelindung yang lebih rapat dan tenang. Dia tidak lagi bergerak lurus ke arah medan perang, melainkan menyusuri sisi luar wilayah kerajaan gaib itu dan menjauhi pusat benturan kekuatan. Beberapa saat kemudian, pandangannya menemukan tempat yang dia cari. Di sisi barat wilayah itu menjulang sebuah tebing tinggi yang berdiri seperti dinding alam raksasa. Tebing itu berada cukup jauh dari pusat pertempuran, namun masih memberikan sudut pandang yang jelas ke arah langit di atas istana itu. Tanpa memperlambat gerakannya, Ki Condrowongso melesat ke arah sana. Tubuhnya mendarat ringan di permukaan batu yang datar di puncak tebing. Getaran dari medan pertempuran masih terasa sampai ke tempat itu, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk mengganggu keseimbangan energinya. Dia berdiri sejenak, mengamati keadaan di sekelilingnya. Angin gaib berhembus keras, namun aliran energinya relatif lebih tenang. Tebing itu seperti berada di batas luar kekacauan. Cukup aman untuk mengamati, namun tetap dekat dengan pusat kejadian. Ki Condrowongso lalu menutup matanya sejenak. Tubuhnya bergerak turun dan duduk bersila di atas permukaan batu. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas lutut, sementara aliran energi di dalam dirinya ditata kembali agar tetap tenang dan terkendali. Cahaya putih yang menyelubungi tubuhnya meredup, berubah menjadi pancaran lembut yang tenang. Kali ini dia tidak lagi hadir sebagai kekuatan yang menantang, melainkan sebagai pengamat yang menahan diri dari campur tangan sebelum memahami keadaan yang sebenarnya. Matanya kembali terbuka. Dari puncak tebing itu seluruh medan pertempuran tampak jelas. Di atas istana yang megah dan dilindungi oleh lapisan energi pelindung berbentuk kubah raksasa, pertarungan semakin menggila. Naga hitam mengaum keras, tubuhnya berputar di udara sambil melepaskan semburan energi gelap yang membelah langit. Setiap gerakannya menciptakan gelombang tekanan yang mampu meretakkan ruang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, salah satu wujud dari sosok makhluk berwajah merah itu melesat pergi meninggalkan pertempuran. Dan hal itu tentunya membuat Ki Condrowongso merasa waspada, karena sosok itu memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi yang membuatnya melesat cepat hampir tak terlihat. Di sisi lain medan pertempuran, Ki Condrowongso tertarik pada perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sosok naga hijau yang sejak tadi bertarung dengan gigih kini tampak kehilangan kekuatannya. Tubuh besarnya masih melayang di udara, namun gerakannya tidak lagi lincah. Cahaya hijau yang sebelumnya memancar terang dari sisik-sisiknya mulai meredup. Nafas energinya terputus-putus, sementara aliran kekuatan alam di sekelilingnya tidak lagi merespon seperti sebelumnya. Sayap energinya sempat bergetar lalu perlahan turun. Posisinya berubah menjadi bertahan sepenuhnya. Tidak ada lagi serangan dan tidak ada lagi upaya untuk melawan. Seolah-olah naga hijau itu telah menerima keadaan. Bukan karena kalah sepenuhnya, tapi karena memahami setiap tambahan perlawanan hanya akan mempercepat kehancurannya. Ki Condrowongso mengerutkan keningnya. Di hadapan naga yang sudah berada di ambang kekalahan itu, sosok kelelawar hitam raksasa itu masih melayang dengan tenang.
Sayapnya terbentang lebar memancarkan bayangan pekat yang menelan cahaya di sekitarnya. Aura gelapnya tetap utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Beberapa saat, makhluk itu hanya terdiam. Kepalanya sedikit miring seolah mengamati kondisi naga hijau dengan seksama. Ki Condrowongso menahan nafas karena dia tahu jika makhluk itu berniat menghabisi lawannya, inilah saat yang paling mudah untuk melakukannya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kelelawar itu tidak lagi menyerang. Bayangan gelap yang sebelumnya mengurung naga hijau perlahan ditarik kembali. Kepakan sayapnya mengubah arah menjauh dari lawannya tanpa satupun serangan penutup. Dia meninggalkan naga hijau itu begitu saja. Sang naga hijau sempat terdiam di tempatnya, tubuhnya tetap melayang dalam keadaan lemah. Cahaya di tubuhnya masih redup, namun tidak lagi tertekan oleh energi gelap yang sebelumnya mengepungnya. Tatapan Ki Condrowongso berubah semakin tajam. Keputusan itu bukanlah tindakan sosok petarung yang sedang berada di puncak kemenangannya, tapi itu adalah keputusan yang disengaja. Sosok kelelawar hitam tersebut kemudian melesat cepat melintasi langit, menembus arus benturan energi di atas istana. Gerakannya lurus menuju pusat pertempuran utama, tempat naga hitam raksasa masih bertarung melawan 3 sosok manusia berwajah merah. Namun makhluk itu tidak langsung masuk ke dalam pertarungan. Dia berhenti di tepi medan pertempuran, lalu perlahan mengecilkan aura tekanannya. Di sana, salah satu dari 4 sosok manusia berwajah merah itu memisahkan diri dari formasi. Tubuh besar dengan rajah yang menyala itu melayang mendekat, dan keduanya berhenti berhadapan di udara. Tidak ada serangan dan tidak ada benturan energi. Hanya gelombang kekuatan yang berdenyut pelan di antara mereka, seperti pertukaran isyarat yang tidak terdengar oleh siapapun. Rajah merah di tubuh makhluk berwujud manusia itu mulai bergerak lebih cepat, menyala, lalu meredup dalam pola tertentu. Sementara dari tubuh kelelawar hitam, bayangan pekat beriak halus membentuk gelombang yang seolah menjawab setiap perubahan cahaya tersebut. Ki Condrowongso menyadari sesuatu. Jika mereka sedang berkomunikasi, dari puncak tebing, dia terus mengamati pertukaran isyarat di antara kelelawar hitam dan sosok manusia berwajah merah itu. Semakin lama dia memperhatikan, semakin kuat pula firasatnya bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Namun pada saat yang sama, kesadarannya kembali tertuju ke arah lain, ke tempat di mana naga hijau yang masih melayang dalam keadaan lemah. Cahaya di tubuhnya semakin meredup, aliran energinya tidak lagi tenang. Tubuh besarnya perlahan turun beberapa jengkal, seperti tidak mampu lagi mempertahankan ketinggian dengan sempurna. Di sekitarnya, sisa-sisa benturan energi dari pertempuran utama masih berputar liar. Jika dibiarkan lebih lama, naga hijau itu bisa saja terseret oleh gelombang kekuatan yang tidak terkendali, atau menjadi sasaran berikutnya ketika pertempuran kembali meluas. Tatapan Ki Condrowongso menajam, rasa penasarannya tentang apa yang sebenarnya terjadi memang besar. Namun, nalurinya mengatakan bahwa menyelamatkan makhluk dari bangsa naga itu jauh lebih penting untuk saat ini. Dan tanpa menunda lagi, dia menarik seluruh energinya ke dalam pusat kesadarannya. Tubuhnya yang semula duduk bersila tiba-tiba terangkat. Lalu dalam satu tarikan nafas, cahaya putih di sekelilingnya kembali menyala terang. Dan pada detik berikutnya, Ki Condrowongso melesat. Tubuhnya menembus udara seperti anak panah cahaya, meluncur cepat menuju posisi naga hijau yang hampir tidak bergerak. Dia menyusuri jalur di antara pusaran energi liar, memanfaatkan celah-celah aliran kekuatan agar tidak menarik perhatian dari pusat pertempuran utama. Beberapa saat kemudian, dia telah berada tidak jauh dari makhluk itu. Dari jarak dekat, kondisi sang naga hijau tampak jauh lebih parah dari yang terlihat sebelumnya. Nafas energinya melemah, sisik-sisik hijaunya kehilangan kilau alami. Getaran kekuatan di tubuhnya terasa tidak teratur seperti aliran yang hampir terputus. Tanpa ragu, Ki Condrowongso segera merentangkan kedua tangannya.
Energi putih yang tenang mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar membentuk lapisan pelindung yang langsung membungkus seluruh tubuh naga hijau itu. Cahaya pelindung itu menutup rapat, meredam gangguan energi liar dari luar, sekaligus menenangkan aliran kekuatan yang kacau di dalam tubuh sang naga. Begitu lapisan pelindung terbentuk dengan sempurna, Ki Condrowongso tidak lagi membuang waktu. Dia mendekat, lalu kedua tangannya menempel kuat pada bagian tubuh sang naga hijau. Energinya segera diperkuat dan menyatu dengan lapisan pelindung agar mampu menahan beban besar makhluk tersebut. Lalu, tanpa basa-basi lagi, dia melesat pergi. Cahaya putih memanjang di belakangnya saat Ki Condrowongso membawa tubuh naga hijau menembus jalur luar medan pertempuran. Dia tidak mengambil arah lurus, melainkan bergerak melingkar di tepi wilayah benturan, menghindari perhatian dari pihak-pihak yang sedang bertarung. Gelombang energi berat sempat mengguncang beberapa kali, namun lapisan pelindung yang dia ciptakan tetap kokoh menjaga tubuh naga hijau itu dari tekanan luar. Dalam waktu singkat, bayangan istana dan pusat pertempuran mulai menjauh. Puncak tebing tempat dia sebelumnya mengamati kembali terlihat di hadapannya. Dengan kendali penuh, Ki Condrowongso menurunkan lajunya. Dia mendarat dengan ringan di permukaan batu yang datar, lalu perlahan menurunkan tubuh besar naga hijau itu ke atas tanah tebing. Lapisan pelindung masih menyelubungi makhluk tersebut dan berdenyut lembut seperti pernapasan yang menenangkan. Di kejauhan, suara ledakan dan benturan energi dari langit pertempuran masih terus bergema. Namun untuk sementara, di puncak tebing itu Ki Condrowongso telah membawa satu makhluk bangsa naga keluar dari pusaran kehancuran. "Siapakah panjenengan ini, Kisanak? Mengapa panjenengan bersusah payah membantuku?" Tanya sosok naga hijau tersebut. "Aku hanyalah pendatang di tempat ini, Ki. Namaku Condrowongso, dan aku sedang mencari manusia yang masuk ke alam ini, lalu wujudnya berubah menjadi naga merah dengan sayap hitam," balas Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar jawaban itu, sang naga hijau pun tersentak. Dia tidak mengira jika sosok yang telah menolongnya itu adalah sosok Ki Condrowongso yang pernah diceritakan oleh sang naga merah. "Jika benar begitu, maka panjenengan telah menemukannya, Ki. Dan yang panjenengan cari sedang bertarung menghadapi Raja Bali yang memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi itu," balas sang naga hijau yang kini membuat Ki Condrowongso tersentak. "Tapi manusia yang aku cari bukan berwujud naga hitam, Ki. Wujudnya adalah naga merah dengan sayap yang hitam," ujar Ki Condrowongso menjelaskan sekali lagi. "Benar sekali, Ki Condro. Naga hitam itu adalah manusia bernama Warijan. Saat ini, dia telah mendapatkan kekuatan dari Prabu Cakrajala. Tapi tetap saja, dia tidak dapat mengalahkan Gandarwa Raja Bali yang baru saja bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Namaku Galih Tirta, dan akulah naga pertama yang mengetahui kemunculan sang naga merah yang berasal dari sosok manusia sakti," balas Ki Galih menjelaskan. "Kalau begitu, tunggulah di sini, Ki. Aku akan membantu Warijan," ucap Ki Condrowongso yang langsung melesat pergi ke arah pertempuran besar itu. Begitu meninggalkan puncak tebing, Ki Condrowongso langsung memusatkan seluruh kekuatannya. Cahaya putih di sekeliling tubuhnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Tanpa ragu, dia melesat menembus udara. Gerakannya jauh lebih cepat dari saat dia menghindari medan pertempuran tadi. Kali ini, dia tidak lagi berusaha menyamarkan keberadaannya. Tujuannya jelas, menuju pusat benturan kekuatan tempat Warijan bertarung. Langit di atas kerajaan gaib kembali dipenuhi gelombang energi yang belum sepenuhnya mereda. Sisa-sisa ledakan masih berputar seperti badai yang kehilangan pusatnya. Arus kekuatan merah dan hitam masih terasa pekat di udara, namun sesuatu mulai terasa berbeda.
Tekanan besar yang sebelumnya saling berbenturan kini mulai menghilang. Tidak ada lagi dentuman yang bertubi-tubi, tidak ada lagi kilatan serangan yang saling membalas. Ketika Ki Condrowongso akhirnya menembus lapisan energi terakhir dan tiba di pusat medan pertempuran, dia langsung menghentikan lajunya. Tubuhnya melayang diam di udara mengamati medan yang sebelumnya dipenuhi pertarungan dahsyat yang kini menjadi sunyi. Ruang di atas istana masih dipenuhi sisa-sisa retakan energi seperti bekas badai yang baru saja berlalu. Lapisan pelindung kerajaan di bawahnya tetap utuh meskipun permukaannya masih beriak akibat tekanan yang baru saja terjadi. Namun, yang tersisa di langit itu hanyalah satu sosok, sang naga merah besar dengan sayap hitam terbentang lebar. Tubuhnya masih memancarkan aura kekuatan yang sangat padat, walau sebelumnya telah mengalami rentetan serangan yang membabi buta. Cahaya merah dari sisiknya kembali bersinar, meski retakan tipis yang bercampur dengan bayangan gelap dari kedua sayapnya membentuk tekanan energi yang berat dan dalam. "Maafkan aku yang datang terlambat, Jan," ujar Ki Condrowongso yang sontak membuat sang naga merah itu terkejut mendengarnya. Ki Condro, apakah ini benar-benar sampean, Ki? Tanya Warijan dengan suara bergetar. "Benar, Jan. Aku sudah sangat lama mencarimu. Dan bukan hanya aku saja, tapi Sudiro, Widanu, Gatrapawira, dan yang lainnya juga ikut mencarimu," balas Ki Condrowongso dengan anggukan kepala. Bagaimana mungkin sampean bisa sampai di tempat ini, Ki? Tanya Warijan penasaran. "Ceritanya panjang, Jan. Sekarang sebaiknya kita menyingkir dari tempat ini. Dan lagi pula, Ki Galih sedang menunggu kita di atas tebing itu," balas Ki Condrowongso sambil memalingkan wajahnya ke tempat di mana dia membawa Ki Galih Tirta. Untuk beberapa saat setelah kata-kata itu terucap, tidak ada suara lain di langit selain hembusan angin gaib yang pelan. Naga merah bersayap hitam itu tetap melayang diam. Tatapannya yang besar dan dalam tertuju pada Ki Condrowongso, seolah masih berusaha memastikan bahwa sosok yang berada di hadapannya benar-benar nyata, bukan sekedar bayangan dari kerinduan yang selama ini dia pendam. Gelang sumping yang sejak tadi digenggamnya perlahan menurun. Cakar besarnya tidak lagi mencengkram sekuat sebelumnya. Aura merah yang menyelimuti tubuhnya masih kuat, namun di dalamnya terasa getaran emosi yang bergejolak. Bukan kemarahan, bukan pula semangat bertarung, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Perlahan, tubuh raksasa itu bergerak mendekat. Setiap kepakan sayap tidak lagi menimbulkan gelombang tekanan seperti sebelumnya. Energi di sekelilingnya justru mulai melunak, seakan kekuatan besar yang dia miliki sedang mereda oleh perasaan yang muncul dari dalam dirinya. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi di udara, Warijan menundukkan kepalanya. Gerakannya terlihat berat, bukan karena lemah, tetapi karena emosi yang selama ini dia tahan akhirnya menemukan tempat untuk dilepaskan. Suaranya kembali terdengar, tapi kali ini jauh lebih dalam dan bergetar. Aku pikir aku sudah benar-benar sendirian di alam ini, Ki, ucap Warijan setengah berbisik. Sejak aku masuk ke alam gaib, tubuhku berubah, Ki. Dan sejak kekuatan itu bangkit, semua yang aku hadapi hanya pertempuran, hanya pilihan untuk bertahan atau dihancurkan, imbuh Warijan menjelaskan. Dia terdiam sejenak, lalu sayap hitamnya yang besar sedikit terlipat seolah berusaha mengecilkan keberadaannya di hadapan sosok yang dia hormati. Aku takut kalau pada akhirnya aku akan kehilangan diriku sendiri, Ki, ucap Warijan yang sedang menumpahkan ketakutannya selama ini. Ki Condrowongso tidak langsung menjawab, tapi dia melangkah maju di udara mendekati kepala naga itu tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. Cahaya putih di tubuhnya tetap tenang, dan
Perlahan dia mengangkat tangannya lalu menempelkan telapak tangannya itu pada bagian dahi sang naga merah. Sentuhan itu sederhana, namun pada saat yang sama aliran energi yang hangat dan damai mengalir masuk, menenangkan gelombang kekuatan yang masih bergejolak di dalam diri Warijan. Selama kesadaranmu masih ada, dan selama hatimu masih bisa merasa seperti ini, kau tidak akan pernah kehilangan dirimu, Jan. Ujar Ki Condrowongso yang terdengar lembut namun mantap. Warijan menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran besar itu, aura di sekeliling tubuhnya benar-benar mereda. Cahaya merah yang semula tajam kini berubah lebih tenang dan tidak lagi memancarkan tekanan liar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Di tengah langit yang luas dan bekas medan perang yang belum sepenuhnya pulih, pertemuan itu terasa jauh lebih kuat daripada benturan kekuatan apapun yang terjadi sebelumnya. Perlahan, Warijan membuka kembali matanya. Kini tatapannya tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Terima kasih, Ki. Ucap Warijan lirih. Ki Condrowongso menarik kembali tangannya lalu mengangguk pelan. Tatapannya kemudian beralih ke arah tebing di kejauhan. Masih banyak yang menunggu kepulanganmu, dan kau pasti akan kembali ke dunia nyata, ujar Ki Condrowongso dengan mantap. Sekarang sebaiknya kita ke tempat Ki Galih Tirta, karena dia pasti sedang menunggumu, imbuh Ki Condrowongso lagi. Mendengar itu, Warijan mengangguk. Sayap hitamnya kembali terbentang, namun kali ini gerakannya jauh lebih tenang. Dengan gelang sumping yang masih berada dalam genggamannya, naga merah bersayap hitam itu berbalik arah. Dan bersama Ki Condrowongso dia melesat meninggalkan langit bekas pertempuran menuju puncak tebing tempat satu pertemuan lain telah menunggu. Angin gaib berhembus tenang di puncak tebing ketika dua cahaya mendekat dari langit pertempuran. Ki Galih Tirta yang masih berada dalam keadaan lemah membuka matanya perlahan. Getaran energi yang datang terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih berat namun tenang dan tidak lagi dipenuhi gejolak pertempuran. Sesaat kemudian, sosok naga merah besar dengan sayap hitam itu menurunkan lajunya. Warijan mendarat dengan hati-hati di permukaan batu yang luas. Kakinya menyentuh tebing dengan tekanan yang tertahan. Dia berusaha agar gelombang kekuatannya tidak mengguncang area di sekitar Ki Galih Tirta. Tubuhnya yang penuh luka tetap memancarkan cahaya padat, walau di beberapa bagian terlihat meredup. Tanda bahwa kekuatan besar yang baru saja dia keluarkan belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, sayap hitamnya terlipat perlahan di belakang punggungnya, menahan sisa-sisa tekanan energi yang masih bergejolak. Gelang sumping yang sejak tadi berada dalam cakarnya kemudian diletakkan dengan hati-hati di atas permukaan batu, tidak jauh dari tempat dia akan memulihkan diri. Tanpa mengucapkan apapun, Warijan menurunkan tubuh besarnya. Dia melipat kedua kakinya dan merendahkan posisi dadanya lalu memejamkan mata. Perlahan, nafas energinya diatur. Cahaya merah yang sebelumnya terasa berat dan menekan mulai berdenyut lebih teratur. Aliran kekuatan di dalam tubuh naganya ditarik kembali dari seluruh penjuru, menenangkan sisa-sisa gejolak akibat pertempuran panjang. Di sisi lain tebing, Ki Condrowongso telah berada di samping Ki Galih Tirta. Dia dapat merasakan bahwa luka yang diderita naga hijau itu bukan sekedar akibat benturan fisik. Serangan energi gelap yang sebelumnya telah mengacaukan aliran kekuatan alam di dalam tubuhnya, serta beberapa jalur energi terasa tertahan seperti hampir terputus. Ki Condrowongso kemudian duduk bersila. Telapak tangannya diangkat perlahan, lalu ditempelkan pada bagian tubuh Ki Galih Tirta yang paling lemah aliran energinya. Tenangkan dulu aliran energi sampean, Ki. Biarkan mengikuti arus yang akan aku bantu luruskan, ucap Ki Condrowongso pelan. Ki Galih Tirta memejamkan mata dan menurunkan seluruh ketegangannya. Saat itulah cahaya putih yang lembut mulai mengalir keluar dari tubuh Ki Condrowongso. Energi itu tidak menekan dan tidak memaksa.
Dia mengalir perlahan seperti air jernih yang menyusup ke dalam jalur-jalur energi yang kacau. Bagian yang tersumbat dibersihkan, jalur yang melemah diperkuat, dan sisa-sisa pengaruh energi gelap ditarik keluar sedikit demi sedikit. Tubuh Ki Galih Tirta sempat bergetar beberapa kali, nafasnya tersendat, lalu berangsur panjang dan teratur. Aura hijaunya yang semula redup mulai kembali terlihat. Warna alaminya perlahan muncul, menandakan bahwa aliran kekuatan alam di dalam dirinya mulai pulih. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan. Ki Condrowongso terus mengalirkan dan menata kembali kekuatan Ki Galih Tirta dengan kesabaran dan penuh kendali. Sementara Warijan masih duduk dalam posisi pemulihan, diselimuti cahaya merah yang berdenyut tenang. Dengan gelang sumping yang diletakkan di hadapannya, langit di atas mereka kini sunyi, tidak ada lagi benturan energi dan tidak ada lagi tekanan pertempuran. Hanya 3 kekuatan besar yang sedang mengumpulkan kembali energi mereka. Dan di tengah ketenangan itu, satu hal terasa semakin jelas. Pertempuran besar yang baru saja terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan yang jauh lebih besar bagi bangsa naga dan seluruh bangsa gaib. Terima kasih Ki Condro, kami berhutang budi pada panjenengan, ucap Ki Galih Tirta ketika keadaannya mulai membaik. Tidak mengapa Ki, dan tidak ada yang berhutang apapun. Memang sudah seharusnya aku membantu, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Ki Galih langsung menganggukkan kepala sebagai tanda hormat pada Ki Condrowongso. Bagaimana keadaanmu Teja? Tanya Ki Galih sambil menatap ke arah di mana Warijan berada. Aku baik-baik saja Ki, aliran energiku sudah pulih kembali, balas Warijan dengan tenang. Kalau begitu, sebaiknya kita harus secepatnya pergi ke Madya Samya, karena hanya di sanalah tempat yang aman untuk membangkitkan kembali Wulan Kencana, ujar Ki Galih Tirta dengan mantap. Sebenarnya aku ingin tahu banyak tentang semua yang terjadi di sini. Tapi jika tempat ini memang tidak aman, maka sebaiknya kita harus segera pergi, balas Ki Condrowongso. Keputusan itu tidak lagi ditunda. Setelah memastikan kekuatan masing-masing telah cukup, ketiganya segera bersiap meninggalkan puncak tebing. Warijan mengangkat kembali tubuh besarnya. Sayap hitamnya terbentang perlahan menciptakan gelombang angin yang dalam namun terkendali. Gelang sumping yang sebelumnya terletak di atas batu kembali dia pegang dengan hati-hati di salah satu tangannya. Di dekatnya, Ki Galih Tirta juga telah kembali bangkit. Cahaya hijau di tubuhnya kini jauh lebih terang, meskipun masih terlihat tanda-tanda pemulihan yang belum sempurna. Sementara itu, Ki Condrowongso melayang di antara keduanya. Tubuhnya masih diselimuti cahaya putih yang tenang. Tanpa banyak kata, mereka langsung melesat meninggalkan tebing itu. Langit alam gaib yang mereka lintasi tampak luas dan tenang, namun aliran energinya masih menyimpan ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Mereka bergerak cepat menuju arah yang ditunjukkan oleh Ki Galih Tirta, menuju wilayah Madya Samya, tempat yang disebut sebagai satu-satunya lokasi aman untuk membangkitkan kembali Wulan Kencana. Perjalanan berlangsung dalam keheningan. Ki Galih melesat di depan, sedangkan Warijan mengikuti di sisi kanan. Sementara Ki Condrowongso mengawasi di posisi tengah, memperluas kesadarannya untuk merasakan kemungkinan gangguan di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, Ki Condrowongso tiba-tiba merasakan perubahan. Aliran energi di ruang sekitar mereka bergerak tidak alami. Dia belum sempat memberikan peringatan ketika dari berbagai penjuru langit kilatan-kilatan cahaya hijau muncul secara bersamaan. Dan dalam hitungan detik, puluhan sosok naga telah muncul lalu membentuk lingkaran besar yang mengurung mereka dari segala arah. Gerakan mereka teratur dengan formasi yang rapi. Tekanan energi yang mereka pancarkan menyatu seperti satu kesatuan yang sama. Warijan langsung memperlambat lajunya.
Ki Galih Tirta juga berhenti di udara. Tatapannya menyapu seluruh pasukan Mandala Jaladirga yang mengepung mereka. Salah satu naga yang lebih besar dari yang lain maju ke depan. Sisiknya berwarna hijau tua dengan garis-garis energi yang tegas, yang menandakan kedudukannya sebagai pemimpin pasukan. Maafkan kami Ki Galih, tapi saat ini aku harus membawa panjenengan dan naga merah itu untuk kembali ke Mandala dan menyerahkan diri, ucap pemimpin pasukan naga dengan suaranya yang menggema berat di udara. Aku mengerti Bayu Geni. Apa yang kau lakukan saat ini adalah sebuah perintah. Tapi sayangnya, kau dan seluruh pasukanmu tidak dapat membuat kami menyerah begitu saja, balas Ki Galih Tirta dengan tenang. Sesaat setelah kata-kata Ki Galih Tirta menggema di udara, suasana langsung berubah. Tidak ada lagi ruang untuk perundingan. Formasi pasukan naga yang sejak tadi mengepung mereka segera bergerak. Lingkaran yang semula hanya membatasi jarak kini menyempit dengan cepat. Puluhan naga hijau mengatur posisi, membentuk lapisan demi lapisan kurungan energi dari segala arah. Langit di wilayah itu dipenuhi cahaya hijau yang saling terhubung seperti jaring raksasa. Bayu Geni, sang pemimpin pasukan, tidak menunggu lebih lama. Aura di tubuhnya langsung membesar, garis-garis energi di sisiknya menyala terang. Lalu, dalam satu hentakan kuat, dia melesat lurus ke arah Ki Galih Tirta. Benturan pertama terjadi di tengah udara. Dua kekuatan alam gaib yang berasal dari sumber yang sama saling menghantam dengan keras, menciptakan gelombang tekanan yang menyebar ke seluruh penjuru langit. Ki Galih Tirta tidak menahan diri. Tubuh naganya bergerak cepat, membalas setiap serangan Bayu Geni dengan kekuatan penuh. Kedua naga hijau itu saling berputar di udara, saling menerjang dan saling menghantam. Sementara aliran energi alam di sekitar mereka bergejolak hebat akibat benturan tingkat tinggi. Pertempuran antara pemimpin dan mantan pemimpinnya pun pecah tanpa keraguan. Di sisi lain, situasi Warijan berubah jauh lebih cepat. Puluhan naga hijau langsung bergerak mengelilinginya dari berbagai arah. Mereka tidak menyerang secara langsung, namun sebaliknya, setiap naga membuka jalur energinya lalu menghubungkannya satu sama lain. Dalam sekejap, cahaya hijau membentuk kubah besar yang menutup seluruh ruang di sekitar Warijan. Sayap hitam Warijan langsung terbentang lebar, aura merah di tubuhnya menguat, menekan dari dalam kubah tersebut. Setiap hembusan kekuatannya membuat permukaan kurungan beriak keras. Namun jumlah pasukan yang menahannya sangat banyak. Lapisan energi itu terus diperkuat dari jalur luar, menahan setiap tekanan yang dia lepaskan. Langit di dalam kurungan mulai bergetar oleh benturan antara kekuatan merah yang padat dengan jaringan energi hijau yang saling menopang. Tidak jauh dari sana, keadaan yang sama juga terjadi pada Ki Condrowongso. Begitu pertempuran dimulai, puluhan naga langsung mengelilinginya dalam formasi rapat. Mereka bergerak lebih hati-hati karena menyadari bahwa sosok di hadapan mereka bukan bagian dari bangsa naga. Cahaya hijau membentuk lingkaran berlapis lalu menutup dari atas dan bawah, menciptakan ruang tertutup yang menekan dari segala arah. Ki Condrowongso tetap melayang tenang di tengah kurungan itu. Cahaya putih di sekeliling tubuhnya tidak meledak keluar, namun menjadi semakin padat dan dalam. Tekanan dari luar terus meningkat, mencoba membatasi ruang geraknya. Aliran hijau menekan seperti arus deras yang tidak berhenti. Di kejauhan, benturan antara Ki Galih Tirta dan Bayu Geni terus mengguncang langit. Sementara di dua titik lainnya, kurungan energi yang menahan Warijan dan Ki Condrowongso semakin menguat karena diperkuat oleh jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, wilayah udara menuju Madya Samya berubah menjadi medan pertempuran gaib yang luas. 3 pusat kekuatan terbentuk sekaligus, pertarungan pemimpin melawan pemimpin, kekuatan besar yang dikekang oleh jumlah dan tekanan yang terus meningkat dari pasukan naga yang datang bukan untuk mengalahkan,
melainkan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos. Di dalam kurungan energi hijau itu, Ki Condrowongso tetap melayang dalam diam. Lapisan demi lapisan tekanan dari bangsa naga terus menguat. Aliran energi mereka bergerak serempak, menekan dari segala arah seperti arus yang tidak lagi memberi ruang untuk bernafas. Cahaya hijau di sekelilingnya berputar semakin rapat membentuk kubah yang tebal dan berat. Namun di tengah tekanan itu, Ki Condrowongso justru menutup matanya. Dia tidak melawan dengan dorongan kekuatan yang meledak. Dia menarik seluruh kesadarannya ke dalam, lalu perlahan energi murni yang selama ini tersimpan di dalam dirinya mulai bangkit. Getarannya tidak liar dan tidak bergolak. Namun semakin lama semakin terasa berat dan dalam, seperti akar tua yang menembus lapisan bumi tanpa terlihat di permukaannya. Cahaya putih di sekeliling tubuhnya meredup sesaat, lalu berubah menjadi lebih pekat, lebih padat, dan lebih tua dalam rasa kekuatannya. Di tangannya, tongkat kayu yang sejak lama menemaninya ikut bergetar pelan. Tongkat itu tampak sederhana, bahkan di bagian ujung bawahnya terlihat patah pada pertempuran di lembah Segoro Geni. Namun pada saat energi Ki Condrowongso meningkat, serat-serat kayu pada tongkat itu mulai memancarkan cahaya samar, seolah hidup dan merespon kekuatan pemiliknya. Ki Condrowongso membuka matanya, tatapannya tenang, tanpa mengangkat aura yang berlebihan. Dia lalu mengayunkan tongkat itu ke arah dinding kurungan gaib tersebut. Saat ujung tongkat yang patah itu menyentuh permukaan kubah energi, perubahan pun terjadi. Bagian ujung tongkat tiba-tiba memanjang dengan sendirinya seperti akar yang tumbuh dalam sekejap. Kayu tua itu meregang dan menebal lalu menghantam lapisan energi hijau dengan kekuatan yang berat dan dalam. Retakan kecil langsung muncul di permukaan kurungan gaib. Pasukan naga yang berada di luar kubah tersentak. Aliran energi mereka segera diperkuat untuk menutup celah tersebut. Namun Ki Condrowongso tidak berhenti. Ayunan kedua datang, tongkat kayu itu kembali memanjang saat bergerak dan menghantam titik yang berbeda. Retakan lain muncul yang kini lebih panjang dari sebelumnya. Lalu ayunan ketiga, keempat, dan kelima yang setiap pukulannya tidak meledak keras tapi membawa tekanan yang dalam dan meresap. Retakan demi retakan mulai saling terhubung, menjalar seperti akar merambat di permukaan kubah. Cahaya hijau di kurungan itu mulai bergetar tidak beraturan. Pasukan naga di luar berusaha mempertahankan formasi, namun tekanan dari dalam semakin berat untuk ditahan. Dan dengan satu tarikan nafas, Ki Condrowongso mengangkat tongkatnya lebih tinggi. Energi putih di tubuhnya mengalir seluruhnya ke dalam kayu tua itu. Lalu dia menghantamkan tongkatnya ke depan. Benturan berat menggema di udara. Retakan yang sebelumnya menyebar langsung melebar dalam satu waktu. Dan pada detik berikutnya kubah energi itu pecah. Cahaya hijau meledak keluar dalam serpihan-serpihan energi yang terurai di udara. Pasukan naga yang mempertahankan kurungan energinya langsung terdorong mundur oleh gelombang balik dari hancurnya formasi mereka. Namun Ki Condrowongso tidak memberi mereka waktu untuk membangun kembali barisan. Begitu kurungan hancur, dia langsung memutar tongkatnya, lalu menurunkannya ke arah ruang di depannya. Energi murni dari dalam dirinya mengalir keluar dengan cepat. Cahaya putih keemasan menyebar dari tubuhnya lalu menjalar ke seluruh penjuru seperti akar raksasa yang menembus ruang. Gelombang kekuatan itu tidak meledak tetapi menyapu luas dengan tekanan alam yang berat dan tak tertahankan. Puluhan prajurit naga yang berada di sekelilingnya langsung terkena hantaman. Tubuh-tubuh besar itu terlempar menjauh dan formasi yang sebelumnya rapat buyar dalam sekejap. Aliran energi mereka terputus satu sama lain, membuat kurungan gaib yang tersisa runtuh sepenuhnya. Langit di sekitar Ki Condrowongso pun terbuka. Dia kembali melayang di ruang bebas. Cahaya putih di sekelilingnya masih berdenyut dalam, sementara tongkat kayu tuanya kembali memendek seperti semula. Tampak sederhana dan tenang di tangannya.
Namun kini pasukan bangsa naga yang tadi mengepungnya tidak lagi berada dalam barisan. Formasi mereka telah pecah, dan untuk pertama kalinya sejak pertempuran itu dimulai, Ki Condrowongso berdiri sebagai kekuatan yang tidak lagi dapat ditahan oleh jumlah semata. Di sisi lain medan pertempuran, kurungan energi yang menahan Warijan semakin menekan. Puluhan prajurit bangsa naga terus memperkuat formasi mereka. Lapisan demi lapisan cahaya hijau saling terhubung membentuk kubah tebal yang perlahan menyempit dan berusaha membatasi ruang gerak sang naga merah. Tekanan dari segala arah semakin berat, namun di dalam kurungan tersebut Warijan tidak bergerak liar. Tubuh besarnya justru merendah sedikit di udara, sayap hitamnya terlipat rapat, sementara kedua matanya perlahan menyala lebih terang. Dia menarik seluruh kesadarannya ke dalam inti kekuatannya. Di dalam tubuh naganya, energi jagat geni mulai dikumpulkan. Mula-mula hanya berupa denyut panas yang dalam, lalu semakin membesar dan semakin padat. Sisik merah di seluruh tubuhnya mulai berpijar, dari merah gelap menjadi merah menyala. Retakan cahaya panas muncul di sela-sela sisik seperti bara yang hidup di bawah permukaan. Beberapa detik kemudian, kobaran api merah meledak keluar. Seluruh tubuh Warijan diselimuti nyala jagat geni yang berputar, membentuk lapisan api yang hidup dan berdenyut mengikuti irama kekuatannya. Suhu energi di dalam kurungan gaib itu langsung meningkat tajam. Lapisan hijau yang menahannya mulai beriak hebat. Namun Warijan belum menyerang. Dia membuka kedua sayap hitamnya perlahan. Sayap itu terbentang lebar, menutup ruang di belakangnya seperti bayangan raksasa. Lalu dalam satu kepakan, gelombang angin hitam muncul. Bukan angin biasa, melainkan tekanan energi gelap yang berat, menyapu ruang di dalam kurungan dan menghantam dinding energi dari dalam. Lapisan hijau itu bergetar keras, dan pada saat yang sama, Warijan mengangkat kepalanya tinggi. Rahangnya terbuka lebar, lalu cahaya merah pekat berkumpul di dalam mulutnya, berputar cepat, memadatkan energi jagat geni hingga mencapai titik yang paling panas dan kuat. Tekanan di dalam kubah pun mencapai batasnya, dan pada detik berikutnya Warijan memuntahkannya. Semburan energi jagat geni melesat keluar seperti aliran api dari inti dunia. Kobaran merah itu menghantam langsung ke dinding kurungan energi, menembus gelombang angin hitam yang sebelumnya sudah melemahkan pertahanan dari dalam. Benturan terjadi dalam satu ledakan besar. Cahaya merah dan hijau bertabrakan, lalu kubah energi itu hancur. Ledakan jagat geni menyapu ke segala arah, memecah seluruh jaringan formasi dalam satu waktu. Gelombang panas dan tekanan energi menghantam para prajurit naga yang berada di sekelilingnya. Tubuh-tubuh besar itu terlempar jauh, dan formasi yang sebelumnya rapat langsung buyar. Jalur energi mereka terputus, membuat sisa pertahanan runtuh tanpa sempat diperbaiki. Dalam hitungan detik, langit di sekitar Warijan menjadi kosong. Api merah masih berputar di sekeliling tubuhnya, sementara sayap hitamnya terbentang lebar di tengah ruang yang kini terbuka. Di tempat itu, naga merah bersayap hitam kembali melayang bebas, dengan aura jagat geni yang masih menyala, menandakan bahwa kekuatan yang baru saja dilepaskan belum sepenuhnya mereda. Di pusat medan pertempuran, pertarungan antara dua naga hijau masih berlangsung sengit. Ki Galih Tirta bergerak cepat di udara, menghindari setiap terjangan Bayu Geni yang datang bertubi-tubi. Semburan energi hijau, tebasan gelombang angin, serta benturan kekuatan langsung terus terjadi tanpa jeda. Setiap kali Bayu Geni menyerang, Ki Galih mampu menangkis dan mengalihkan arah benturan dengan kendali yang matang. Meski demikian, jelas terlihat bahwa keadaan Ki Galih belum sepenuhnya pulih. Gerakannya masih presisi, namun tidak sekuat biasanya. Aura hijaunya kadang meredup sesaat sebelum kembali menguat. Beberapa kali dia memilih menghindar daripada menahan benturan secara langsung.
Sementara itu, Bayu Geni terus meningkatkan tekanan serangannya. Dia menyadari kelemahan tersebut dan berusaha memaksa Ki Galih bertahan dalam pertarungan jarak dekat, di mana setiap benturan langsung akan menguras tenaga lawannya lebih cepat. Langit di sekitar mereka bergetar oleh benturan demi benturan. Namun di saat Bayu Geni bersiap melancarkan serangan berikutnya, perubahan pun tiba-tiba terasa. Gelombang panas yang sangat kuat mendekat dari sisi kanan, yang membuat Bayu Geni terlambat menyadarinya dan menoleh ketika cahaya merah menyala itu melesat ke arahnya. Tanpa memberi peringatan, naga merah bersayap hitam itu telah membuka rahangnya dan memadatkan energi jagat geni menjadi sebuah bola api raksasa. Dan dalam satu hentakan nafas, dia melesatkannya. Bola api merah pekat itu meluncur cepat, membawa tekanan panas dan kekuatan yang padat. Jarak yang terlalu dekat membuat Bayu Geni tidak memiliki cukup waktu untuk membangun pertahanan penuh. Benturan terjadi tepat di bagian dadanya. Ledakan besar mengguncang udara, membuat tubuh Bayu Geni terpental jauh ke belakang. Berputar beberapa kali sebelum akhirnya menghantam lapisan aliran energi alam di kejauhan. Cahaya hijau di tubuhnya langsung meredup, sementara aliran kekuatannya terputus tidak beraturan. Dia mencoba bangkit, namun tekanan dari serangan jagat geni itu terlalu dalam. Tubuhnya hanya mampu melayang lemah dan tidak lagi sanggup mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Melihat keadaan itu, Ki Galih Tirta tidak mengejar Bayu Geni, tapi sebaliknya dia segera berbalik menuju ke arah Warijan. Pada saat yang sama, di kejauhan Ki Condrowongso juga telah membebaskan diri dan melayang mendekat setelah berhasil membuyarkan pasukan yang mengepungnya. Ki Galih Tirta mengangkat kepalanya sedikit lalu memberi isyarat tegas, yaitu isyarat untuk pergi. Tidak ada waktu untuk pertempuran lanjutan. Dan tanpa menunggu lebih lama, Warijan langsung memahami maksudnya. Sayap hitamnya terbentang lebar, bersiap untuk melesat pergi. Ki Condrowongso juga segera menurunkan tekanan auranya dan bergerak mengikuti arah yang ditunjukkan Ki Galih. Dalam satu gerakan bersamaan, ketiganya melesat meninggalkan medan pertempuran. Langit yang sebelumnya dipenuhi benturan kekuatan perlahan menjauh di belakang mereka. Perjalanan berlangsung cepat dan tanpa henti. Mereka melewati lapisan-lapisan wilayah alam gaib yang semakin tenang. Aliran energi di sekitar mereka mulai berubah, tidak lagi liar atau tegang, melainkan terasa dalam dan alami seperti wilayah yang belum tersentuh konflik. Setelah beberapa waktu, Ki Galih Tirta mulai menurunkan lajunya. Di hadapan mereka terbentang sebuah wilayah yang berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Sebuah lembah gaib yang tersembunyi di antara lapisan energi alam, dikelilingi oleh aliran kekuatan yang bergerak melingkar seperti pelindung alami. Cahaya di tempat itu tidak menyilaukan, namun terasa hidup dan penuh keseimbangan. Di sanalah Madya Samya berada. Begitu mereka memasuki wilayah tersebut, tekanan dari luar seolah langsung terputus. Aliran energi alam di tempat itu menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, membentuk perlindungan yang tidak tampak namun sangat kuat. Setiap getaran kekuatan dari luar akan terurai sebelum sempat mencapai pusat wilayah itu. Ki Galih Tirta akhirnya mendarat lebih dulu di permukaan tanah lembah. Warijan turun tidak jauh darinya, tubuh besarnya kembali merendah dengan hati-hati. Lalu Ki Condrowongso menyusul, melayang turun dengan cahaya putih yang kini kembali tenang. Untuk pertama kalinya sejak rangkaian pertempuran panjang itu, mereka berada di tempat yang benar-benar aman. Satu-satunya tempat yang hanya diketahui oleh Ki Galih Tirta. Dan satu-satunya wilayah alam gaib yang memiliki energi alami cukup kuat untuk melindungi mereka, serta menjadi harapan terakhir untuk kembali membangkitkan Wulan Kencana. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Laku Lampah Warijan, yang tentunya akan semakin menarik
karena Ki Condrowongso yang memiliki kekuatan besar telah bersamanya. Terima kasih buat sahabat semua yang menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.